Sudah diketahui secara universal bahwa minuman keras atau minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang sering dikonsumsi untuk tujuan rekreasi atau sebagai praktik budaya masyarakat. Namun, minuman keras juga dapat menimbulkan efek-efek buruk jika masyarakat tidak mengonsumsi minuman keras dengan cara yang layak atau dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Seorang hanya bisa menikmati efek-efek yang menenangkan jika mengonsumsi alkohol secara bertanggung jawab, yaitu hanya minum 1 hingga 2 gelas dalam sehari. Konsumsi alkohol yang banyak termasuk mengonsumsi sebanyak 4 hingga 5 gelas dalam satu kesempatan. Contohnya, minum 4 gelas saat makan malam. Konsumsi alkohol yang banyak atau berlebihan juga dapat dilihat jika seorang minum 8 hingga 15 gelas dalam satu minggu. Setelah minum 1 atau 2 gelas, seorang dapat merasakan ketenangan seperti hilangnya kecemasan dan kekhawatiran sehari-hari. Setelah minum 2 atau 3 gelas, seorang dapat merasakan sensasi kebahagiaan yang berlebihan. Contohnya, seorang akan lebih percaya diri atau mulai banyak berbicara. Setelah minum 3 atau 4 gelas, seorang dapat mengalami perubahan emosi yang tidak stabil, mulai hilang konsentrasi, dan mulai sulit untuk mengingat. Setelah minum 4 atau 5 gelas, fungsi tubuh seorang dapat mulai menurun dan akan berdampak kepada perilakunya, seperti susah untuk berdiri dan berjalan. Setelah minum 5 gelas atau lebih, seorang tidak akan bisa merasakan lingkungannya dan dapat pingsan, sehingga dibutuhkan perhatian medis secepatnya. Pertama-tama, seorang sering sekali minum alkohol untuk menghilangkan kekhawatiran atau permasalahan yang dialaminya, sehingga ingin terus minum alkohol agar dapat merasakan ketenangan. Kedua, jika ada seorang yang mempunyai permasalahan mental, orang tersebut dapat mengonsumsi alkohol sebagai obat pribadi untuk mengatasi emosi-emosi yang mungkin tidak stabil. Seorang dapat mengalami kondisi medis yaitu gangguan penggunaan alkohol atau alcohol use disorder ketika tidak berhenti atau tidak mengurangi mengonsumsi minuman alkohol meskipun mengetahui efek-efek buruknya. Jika mengalami gangguan penggunaan alkohol, seorang sudah tidak bisa lagi mengontrol berapa gelas minuman keras yang ingin dikonsumsi, mempunyai niat untuk mengurangi konsumsi minuman keras, atau mengalami kegagalan untuk mengurangi konsumsi, sering mengalami kondisi di mana dia gagal untuk memenuhi kewajiban sehari-hari yang penting, tega melepaskan atau mengurangi melakukan kegiatan sosial dan hobinya agar dapat mengonsumsi minuman keras, dan berani untuk mengonsumsi minuman keras pada situasi yang mungkin kurang aman. Mengonsumsi minuman keras dapat mengganggu fungsi organ-organ tubuh yang penting yang memerlukan perhatian medis agar tidak menjadi fatal. Pertama, tingkat level alkohol yang tinggi dapat meningkatkan lemak di hati dan dapat menyebabkan peradangan di hati sehingga mengganggu proses pencernaan makanan oleh tubuh. Kedua, fungsi jantung untuk memompa dan mengalirkan darah ke tubuh akan diganggu oleh zat-zat racun alkohol yang dapat menyebabkan serangan jantung hingga kematian. Ketiga, minuman keras dapat menyebabkan seorang untuk mengalami perubahan perilaku, gangguan kepada koordinasi antara otak dan otot-otot tubuh terhadap pergerakan. Keempat, tingkat alkohol yang tinggi dapat menghindari ginjal untuk memproses darah dan juga mengatur cairan dalam tubuh. Kinerja organ-organ lain dan sel-sel tubuh pun akan terganggu. Kelima, penyalahgunaan minuman keras juga bisa menyebabkan berbagai macam kanker seperti kanker hati, kanker payudara untuk wanita, kanker kepala dan leher, dan kanker esofagus. Keenam, konsumsi minuman keras yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan terhadap kehamilan. Contohnya, mengonsumsi alkohol dapat mengganggu pembentukan sel-sel darah bayi yang dikandung atau juga meningkatkan peluang bayi lahir cacat. Terakhir, tingkat alkohol yang tinggi dapat membuat seorang menjadi depresi, merasa ingin marah, gelisah, merasa ingin menyakiti diri sendiri, dan juga merasakan perasaan-perasaan lain yang sifatnya tidak menenangkan. Sering terjadi insiden lalu lintas di mana pengemudi kendaraan bermotor tidak bisa berkonsentrasi mengemudi setelah mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Penyalahgunaan minuman keras juga dapat membahayakan kedamaian antara masyarakat karena dapat menimbulkan kericuhan umum. Contohnya, seorang yang mabuk bisa memicu perkelahian dengan orang lain secara tidak sadar yang dapat menyebabkan pencederaan ataupun pembunuhan.
Konsumsi minuman keras yang berlebihan atau kecanduan pada minuman beralkohol dapat juga memicu seorang untuk mengancam, menyerang, atau melakukan kekerasan seksual terhadap pasangannya. Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia atau KUHP mengatur bahwa seorang bisa dihukum penjara selama 1 tahun atau denda sebanyak Rp450.000 jika memaksa orang lain untuk mengonsumsi minuman keras, menawar minuman keras ke seorang yang sudah mabuk, dan juga membuat mabuk seorang anak di bawah umur 16 tahun. Pasal 300 KUHP juga mengatur bahwa jika seorang yang mengkonsumsi minuman keras menyebabkan cedera berat ataupun kematian orang lain, maka orang tersebut dapat dipidana penjara selama 7 hingga 9 tahun. Pasal 492 KUHP lebih lanjut mengatur bahwa jika seorang yang sedang mabuk melanggar peraturan lalu lintas, mengganggu ketertiban umum, atau mengancam kenyamanan orang lain, orang tersebut dapat dipidana kurungan selama 6 hari atau didenda sebesar Rp375.000. Terakhir, Pasal 536 KUHP mengatur bahwa seorang dapat didenda sebesar Rp225.000 jika dalam keadaan mabuk saat berada di jalan umum. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengenakan hukuman kurungan selama 3 bulan atau denda sebesar Rp750.000 jika seorang ditemukan mengemudi kendaraan dengan adanya gangguan konsentrasi. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur juga bahwa seorang karyawan yang mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk juga dapat diputuskan hubungan kerjanya oleh atasannya. Seorang yang di bawah umur legal atau 21 tahun tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi minuman keras. Gangguan kondisi kesehatan yang dapat ditimbulkan dari minuman keras juga berarti bahwa wanita yang sedang hamil harus menghindari konsumsi alkohol untuk menjaga kesehatan dan perkembangan tubuh bayi. Seorang yang mengalami kondisi medis tertentu seperti mengalami kondisi jantung ataupun mempunyai niat untuk memperbaiki pola konsumsi minuman keras juga disarankan untuk menghindari minuman keras. Orang-orang yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan konsentrasi, koordinasi, dan kewaspadaan seperti menyetir juga harus menghindari konsumsi minuman keras agar mencegah insiden-insiden serius. Seorang harus segeranya meminta bantuan oleh dokter atau seorang konseling psikologis untuk mengatasi permasalahannya mengenai konsumsi minuman keras. Orang-orang yang dekat seperti keluarga dan teman-teman juga bisa membantu seorang untuk berhenti atau mengurangi konsumsi minuman keras. Peran instansi pemerintah juga harus ditegakkan untuk memastikan ketertiban dan perilaku masyarakat terhadap penggunaan minuman keras. Terakhir, masyarakat harus mendapatkan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan minuman keras, serta bagaimana mereka harus berperilaku untuk menjaga ketertiban umum. Minuman keras merupakan jenis minuman yang dapat membahayakan kesehatan seorang maupun kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menjauhi konsumsi minuman keras untuk menempuh masa depan yang lebih terang. Mari menjauhi minuman keras.